Oke, oke. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah merespon ya. Terima kasih Pak Asep dan Pak Iswara. Alhamdulillah jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita yang mana atas ridho dan izinnya pada hari ini di hari Rabu 10 Desember kita bisa melaksanakan kajian tematik Quran di online ini, berkumpul lagi bersama-sama dalam kajian kataku pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Ini adalah majelis ilmu, ayah bunda semuanya. Kita bisa berkumpul walau secara online juga ini merupakan rezeki ya yang Allah berikan pada hari ini. Mari kita sambut dengan penuh semangat dan penuh rasa syukur karena kita pagi hari bisa mengawali hari dengan berkumpul di majelis ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda semuanya, apa kabarnya hari ini? Wah, ini mulut-mulutnya terlihat bergerak ya. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat ya, ajaib, luar biasa. Sinta doakan semua yang hadir pada pagi hari ini yang sudah hadir tepat waktu, 2.300 orang yang telah hadir tepat waktu pada Zoom pagi hari ini. Sinta doakan semuanya dalam keadaan yang sehat. Jika ada yang kurang sehat, Allah segera berikan kesembuhan yang paripurna, kesehatan kembali seperti sedia kala, rezeki yang berkah berlimpah, yang halal tentunya ya, yang halal berkah berlimpah, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam urusannya di hari ini, diberikan eh, kelancaran rezeki, kelancaran dalam segala urusan, kemudahan dalam segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ayah bunda semuanya di sini masih dalam keadaan wudhu, karena nanti kita kan akan membuka Quran ya. Sebaiknya dalam kajian kataku ini kita tetap dalam keadaan berwudhu ya, menjaga wudhu kita agar kita lebih khusyuk nih. Karena kan kita di sini langsung nih membaca Al-Quran. Jadi alangkah lebih baiknya kita menjaga wudhu kita saat dalam kajian pagi hari ini. Silahkan yang belum punya wudhu atau wudhunya sudah batal, bisa ambil wudhu dulu. Yang sudah ambil wudhu, boleh kita lanjutkan. Boleh ya hari ini, pagi hari ini kita sambil menyiapkan juga sarapannya. Yang mau sambil sarapan juga boleh banget ya. Silahkan air putihnya, kopi, teh, dan sarapan lainnya boleh dipersiapkan nih di depan mejanya biar kita sambil Zoom, sambil sarapan juga. Baik, ayah bunda semuanya, pagi hari ini tumben ya kita hadirkan kataku di hari Rabu. Di sini sebelum kita banyaknya yang beraktivitas ya pada hari weekday ini. Bismillah ya, semoga sebelum kita beraktivitas, kita sisihkan waktu terlebih dahulu untuk berada di kajian di majelis ilmu. Sebelum kita mengawali aktivitas, kita awali dengan cahaya dari Al-Quran. Semoga ada petunjuk untuk hari ini kita beraktivitas ya melalui kajian ini. Allah berikan wasilahnya yang sedang ada ketidakmudahan mungkin di hari ini. Yuk kita hadir dulu, ajak juga teman-teman yang lain untuk bisa hadir pada kajian pagi hari ini. Siapa tahu melalui kajian hari ini Allah datangkan wasilahnya ya. Wasilahnya Allah datangkan melalui kajian ini, pertolongan Allah, petunjuk Allah lewat Al-Quran. Silahkan teman-teman, tadi banyak banget ya yang nanya dari kemarin malah ya, yang menanyakan bahwa apakah kajian kataku ini halal untuk
untuk disebarluaskan, silahkan. Kajian kataku ini halal untuk disebarluaskan. Ayah bunda yang mau mengirimkan kepada sahabat, teman-teman, keluarga, atau komunitas-komunitas teman-teman lainnya, jika ingin membagikan informasi kajian tematik Quran pada hari ini, boleh, diperbolehkan ya, halal. Silahkan boleh, udah di-share pula, Masya Allah. Teman-teman Masya Allah. Terima kasih Bunda Zalia sudah membagikan ya kajian tematik Quran pada hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Bunda. Amin ya Rabbal Alamin. Sambil menunggu Ustadz Indra hadir, di sini off cam, maaf saya. Oke, baik, nggak apa-apa. Yang mau off cam tidak apa-apa karena memang hari ini kita weekday ya. Takutnya memang ada yang sambil bersiap-siap untuk berkegiatan, boleh tidak apa-apa off cam. Namun yang sedang tidak berhalangan disarankan untuk on cam ya, supaya kita bisa sama-sama merasakan ya kajian secara langsung. Masya Allah, Bunda Ica ini lagi di mana tuh? Lagi di kereta, Masya Allah ya. Sedang di perjalanan juga disempatkan untuk on cam. Fi amanillah Bunda Ica, Masya Allah. Tuh pagi-pagi banyak yang sudah berangkat pagi hari ini ya. Baik, sebelum dimulai, boleh ya saya mau menyapa-nyapa dulu nih yang sudah on cam, terutama ya. Masya Allah di sini sudah pada stay, mulai dari Bunda Zaliah Abu Bakar, Masya Allah. Tuh, sudah masih menggunakan kostum mukenanya sama seperti saya ya. Bunda, Masya Allah. Selamat pagi, Bun. Semangat ya untuk kajian pagi hari ini. Kemudian di sini ada Bunda Safera, Masya Allah yang tidak pernah absen. Sepertinya ini ya juara pertama nih kayaknya Bunda Maya. Masya Allah di Salatiga ternyata Bunda ya. Rumahnya Masya Allah belum dekat, walaupun belum dekat dalam lokasi tapi kita bisa dekat melalui setiap kajian kataku ini ya Bunda ya. Salam kenal Bunda, semoga sehat selalu. Ini yang paling rajin loh Ayah Bunda, selalu hadir dalam kajian tematik Quran. Kemudian di sini juga ada Bapak Asep Rukmansyah, Masya Allah. Selamat pagi Pak. Sehat selalu ya. Kemudian di sini juga sudah ada Bunda Dwi Putri dari Tangerang yang sudah stay dari tadi pagi ya. Kemudian ada Bunda Eka Suparmika. Assalamualaikum Bunda Eka. Kemudian ada Bunda Ica, ya, tadi kita sudah menyapa ya. Ini subuh-subuh sudah di kereta sepertinya Bunda Ica ini. Fi amanillah ya Bun. Oke, selanjutnya di sini ada Pak Iswara bersama bidadari surganya ya Bunda Devi, Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Masya Allah. Kemudian juga di sini ada Bunda Lisda di Ranca Ekek. Assalamualaikum Bunda Lisda. Udah lama nih nggak ketemu ya. Sehat-sehat ya Bunda Lisda. Alhamdulillah bisa. Udah lama tidak bertemu secara offline. Alhamdulillah bisa bertemu secara online di kajian pagi hari ini. Waalaikumsalam Teh Sinta. Ya. Kemudian di sini juga ada Abah Agus, kemudian ada Kang Asefani, kemudian ada Ayah Halimah, Bunda Cahyani, Bunda Debi. Bunda Debinya ada beberapa nih, Masya Allah ya. Kemudian ada Bunda Devi, Gede Bage, Bunda Dini, Bunda Diah Pusporini Tegal. Tuh di sini tuh banyak banget ya yang orang luar kota nih, tidak hanya Bandung berkumpul. Ada Bunda Ernik Lombok, Masya Allah tuh dari Lombok sudah bergabung. Bunda Emil, Bunda Farida Hakim, ada juga Bunda Farida Dinar, Masya Allah berdinar-dinar nih hidupnya.
ada Bunda Hera Bandung Barat, kemudian ada Bunda Herawati, Bunda Lasminingsih, Bunda Leni Setioningrum, kemudian Masya Allah udah banyak nih ya, Bunda Melowati, ada Bunda Neti, ada Bunda Ninik Sutari, ada Bunda Nurhayati, kemudian Bunda Oka, Bunda Rita, ada Umiati, Bunda Yanti, Bunda Yuli SDKR, Masya Allah, Alhamdulillah. Dari SDKR juga sudah ada yang hadir ya, Bunda Yunia, kemudian Bunda Zemi. Ini Masya Allah, hampir 90% yang hadir pagi hari ini adalah bunda-bunda ya. Mungkin ayah-ayahnya sedang bersiap untuk berangkat kerja ya pagi hari ini, nggak apa-apa perwakilan dari bunda-bundanya. Masya Allah, ini istri-istri solehah yang pagi hari mengawali harinya dengan kajian ilmu, merecharge dirinya dengan kajian tematik Quran, Masya Allah ya. Ayah Bunda, pagi hari ini kajian tematik Quran ini dipersembahkan dari Yayasan Khairul Razikin Bandung berkolaborasi dengan DKA Dunia Keluarga Ajaib. Bagi ayah bunda yang merasa kajian tematik Quran ini bermanfaat, boleh silahkan men-scan untuk memberikan infak terbaiknya pada barcode yang ada pada layar berikut. Silahkan Yanda untuk barcode-nya. Baik, Ayah Bunda. Silahkan yang akan memberikan infak terbaiknya untuk Yayasan Khairul Razikin Bandung melalui kajian kataku ini bisa men-scan melalui barcode yang tertera untuk Ziswap. Bagi yang belum menyetorkan, bagi yang ingin menyetorkan sedekah subuhnya juga bisa langsung melalui barcode yang tertera atau melalui rekening BSI dengan nomor rekening 7292067498 atas nama Ziswaf Khairul Rozikin Bandung. Oke, silakan yang akan memberikan infak terbaiknya untuk kajian pagi hari ini. Langsung saja bisa langsung di scan barcode atau melalui nomor rekening BSI 7292067498 atas nama Ziswaf Khairul Yayasan Khairul Razikin. Oke, Ayah Bunda, di Yayasan Khairul Razikin ini kita memiliki program-program unggulan kami, program reguler kami diantaranya yaitu ada program Prod Ojol, ada program Sibubu. Sibubu itu berbagi sarapan setiap hari Rabu. Dan hari ini adalah hari Rabu, jadi hari ini juga tim kami setelah kajian ini kita langsung bersiap-siap untuk program si Bubu ya, berbagi sarapan di hari Rabu. Jadi bagi ayah bunda yang akan memberikan support juga untuk kegiatan si Bubu bisa juga melalui rekening yang telah disebutkan tadi. Melalui program si Bubu kita membagikan sarapan mulai dari 50 sampai dengan 100 porsinya setiap hari Rabu untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Dan hari ini insya Allah kita akan melaksanakan si Bubu berbagi sarapan pagi di pom bensin yang berlokasi di Sangkuriang Cimahi ya. Mudah-mudahan hari ini lancar dan kita bisa mendistribusikan sedekah yang telah ayah bunda berikan dan kita distribusikan melalui makanan sarapan pagi pada hari ini. Baik, di sini Ustadz Indra sudah hadir. Kita langsung menyapa Ustadz Indra terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya Ustadz Indra hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Mas- Akbar.
Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik Ustadz Indah, kita langsung saja memulai ya, karena hari ini weekday, takutnya ada yang akan langsung berkegiatan nih pagi hari ini. Kita langsung aja waktu dan tempat, silakan Ustadz Indra, saya berikan. Terima kasih, jazakillah khairan Bu Sinta, Bunda Sinta. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi kulu. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan takdir terbaik kepada kita. Oleh karena itu, apapun kondisinya, ya, susah, senang, bahagia, ataupun lagi sedih, bokeh, ataupun banyak duit, tetap kita ikhtiarkan. Kalau ada bokeh mau banyak duit, udah senyum-senyum ya. Kita terus berjuang untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak pilih-pilih situasi, tidak pilih-pilih keadaan, tetap memuji Allah, segala puji bagi Allah. Rabbul Alamin. Yang kedua, jangan lupa kita juga bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini Bunda Zaliah ini saking ngikutin saya kemana-mana nih ya. Bukan ya, maksudnya kajian tadi malam ikut, subuh ikut ya, sampai apal bajunya ya. Ustadz baju baru ya. Sebenarnya ini bukan baju baru, Bu. Ini baju lama, cuma baru dipakai setelah agak kurus, karena dulu nggak muat. Jadi kesannya kelihatan kayak baru ya. Padahal dulu udah ada dipakai sekali, terus gemuk, nggak muat. Alhamdulillah setelah sakit, Allah takdirkan sakit. Alhamdulillah ada kebaikan, jadi agak kurusan sedikit. Kurus dikit aja bangga ya. Biasanya turun 2 kilo, tapi biasanya naik lagi 4 kilo ya. Tapi Alhamdulillah sekarang turun 2 kilo, naiknya 2 kilo juga. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah dengan izin Allah kita bertemu lagi di Kataku, kajian tematik Quran yang diinisiasi oleh sahabat-sahabat dari Yayasan Khairul Razikin Bandung. Jangan lupa kita akan membahas materi yang saya yakin sangat berguna bagi kita semua yang sumbernya dari Quran, yaitu Quranic Life Skill, bagaimana menjalani keterampilan hidup dengan Al-Quran. Yang sudah sering ikut, mudah-mudahan makin hafal, makin mendalam, karena bisa jadi materinya materi yang diulang dari tempat lain ya. Tadi malam saya mengisi kajian di Surau Duta Munzalat. Temanya baru dikasih tahu menjelang ngisi kajian. Ya, jadi menjelang ngisi kajian baru dikasih tahu Ustadz temanya lanjutan dari bulan lalu yaitu tentang tobat. Wah, alhamdulillah kulihal ya Bapak Ibu. Dan saya pikir saya akan membicarakan hal yang sama di kajian pagi ini kepada teman-teman yang hadir di Kataku hari ini ya. Saya akan membahas lagi tentang tobat, tentang tobat. Bapak Ibu, kalau kita punya atasan yang sibuk ya, contoh ya, Pak Iswara sama Bu Debi kerja di kantor misalnya. Atasannya sibuk, saking sibuknya dan dia punya karyawan banyak, 1.000 karyawan misalnya. Ya, Pak Iswara boleh sambil nyalain kamera ya, sambil nyalain mic ya. Saya mau nanya-nanya sama Ibu Senta juga nanti ya. Kalau kita punya atasan yang sibuk, karyawannya 1.000. Kalau kita tidak punya prestasi yang mengkilap, prestasi yang menyenangkan, kira-kira bos kita kenal nggak sama kita, Pak? Enggak. Enggak.
Bu Sinta kenal nggak kira-kira bosnya sama Bu Sinta? Kalau prestasinya biasa aja. Enggak. Enggak. Jadi Bapak Ibu ini harus diperhatikan ya. Semua sepakat ya. Yang lain sepakat nggak? Pak Asep sepakat nggak Pak? Sepakat ya. Bu Dia sepakat ya. Bu Indah sepakat juga. Kalau kita punya bos sibuk, karyawannya banyak 1.000 2.000 orang. Terus kita nggak punya prestasi yang meyakinkan, prestasi yang mengkilap. Kayaknya bos kita nggak akan kenal sama kita ya. Betul ya Bu ya? Betul. Ya. Sekarang pertanyaan saya, Allah sibuk apa enggak? Enggak, Sibuk. Allah sibuk nggak? tidak. Allah yang sibuk. Tidak. Ibu Iswara bilang, Pak Allah tidak sibuk. Oke. Siapa lagi yang mau jawab? Bu Sinta, Allah sibuk nggak Bu Sinta? eh Sibuk. Sibuk. Ya. Ada yang mau jawab lagi? Bu Safera, kira-kira Allah sibuk nggak? Tidak, Ustadz, karena banyak Tidak. malaikat. Banyak malaikatnya. Ya, kita kita kumpulin dulu jawabannya ya. Bu Pak Asep, Allah sibuk nggak kira-kira? Tidak, Ustadz, karena ada Tidak. malaikat. Karena ada malaikat ya. Pak Ade di chat bilangnya sibuk. Yang lain kira-kira ada yang mau jawab lagi nggak? Sibuk, tapi tetap mengenali hamba-hambanya. Ya. Oke, Bapak Ibu inilah fungsinya Quran ya Bapak Ibu ya. Inilah fungsinya Quran. Mau tahu Allah sibuk apa enggak? Ya tinggal baca Quran aja. Ya. Mau tahu apa enggak Allah sibuk ya kita tinggal baca Quran. Mangga Bu Zaliyah Abu Bakar tolong dibacain surat Ar-Rahman surat 55 ayat 29. Bentar ya Ustaz, anak cari Mangga dulu. Bu. 5529. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat 29 yang artinya apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khairan. Fikranullah. Sehat Oh, ya, walafiat selalu, panjang umur amin ya Ustaz. rabbal alamin. Terima kasih Bu Zaliyah. Bapak Ibu ini Allah yang bilang sendiri ya. Yas'aluhu ma fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah yang bilang setiap waktu, setiap hari dia sibuk. Ya Bapak Ibu ya. Ini yang bilang Allah sendiri. Allah sibuk. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Allah sibuk Bapak Ibu dan kita jadi hambanya hari-hari cuma jadi hamba yang biasa-biasa saja. Kira-kira di antara miliaran hambanya kita kelihatan apa enggak? Main logis ya. Kalau main kekuasaan Allah jelas Allah pasti tahu, Allah pasti kenal, Allah pasti lihat. Tapi kalau main logis nih, tapi ini larinya buat kita ya, bukan buat menilai Allahnya ya. Sikap kita terhadap Allah yang sibuk. Kalau kita punya prestasi yang biasa-biasa saja, kira-kira kita prioritas nggak sama Allah? Tidak. Tidak. Tuh, ya. Yang kira-kira Bu, mohon maaf nih, kalau Allah sangat sibuk, yang kelihatan sama Allah yang kayak gimana kira-kira? Paling jelek, kalau nggak paling buruk. Nah, paling jelek sama paling baik ya, gitu ya. Kan cuma dua itu Iya. aja kan konsepnya kan. Kalau kita di kantor, yang kelihatan itu, yang diingat sama bos itu, biasanya yang berprestasi sangat baik atau berprestasi bagus sama yang paling jelek, bener nggak Bapak Ibu? Makanya lihat, di zaman Fir'aun, memang orang jahat cuma Fir'aun doang. Ada nggak kira-kira yang lain yang jahat? Banyak pasti. Banyak. Cuma the bestnya Fir'aun ya. Ya, the best dalam kejahatan ya Fir'aun, makanya dicatat dalam Quran, betul nggak? Iya kan? Dan Fir'aun itu kan dibersamai sama dua temannya ya. Satu ada Haman, ada Korun. Orang kaya yang ngebodalinnya ada Korun, orang pinter yang ngebodalinnya, yang membackupnya Haman. Fir'aun adalah pemimpinnya. Jadi ingat kayak di satu tempat ya Bu ya, ada pemimpin dimodalin sama orang kaya, dibantuin sama orang pinter gitu ya Bu ya. Kayak di mana gitu ya.
Ya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya di zamannya Nabi Musa orang jahat banyak. Tapi kenapa yang hari itu dicatat sama Allah dalam Quran adalah Fir'aun? Karena the bestnya orang jahat adalah Fir'aun. Gitu. Sebentar ya. Tuh, ya. Jadi Bapak Ibu, Allah itu sibuk ya. Allah itu sibuk. Berarti kesimpulannya kalau Allah sibuk dan kita pengen dapat pertolongan Allah dalam urusan-urusan kita, ya berarti kita harus jadi hamba yang kalau mau ditolong jadi hamba yang istimewa, betul nggak? Lah kalau nggak istimewa Bapak Ibu, kira-kira kita dilirik nggak sama Allah? Ya. Nah, sekarang kita lihat deh buktinya deh daripada kita mikir-mikir logis terus ya. Ya, daripada kita mikir logis terus ya. Kita lihat ya. Bu Safera, silakan bacain surat 2 ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 245. Iya. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dalam jumlah yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik barakallah. Bapak Ibu, perhatikan nih. Allah menahan dan melapangkan rezeki. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsuttu. Allah melapangkan dan menahan rezeki. Kita termasuk yang mana nih? Ayo. Maunya mah yang dilapangkan, betul nggak? Maunya. Tapi jangan-jangan kita termasuk yang disempitkan, yang ditahan. Gimana caranya supaya dapat terpilih jadi orang yang dilapangkan? Betul nggak, Bu? Ya. Kita cari ayat yang lebih tegas lagi. Oke, Ibu, tolong bacain Bu Diah Puspori ini. Surat 3 ayat 37. Surat 3 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Bu Diah Puspori ini. Bapak Ibu, di ujung ayatnya, Siti Maryam, setelah Siti Maryam menjawab, ini rezeki dari Allah. Dia berkata, Innallaha yarzuqu may yasha. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Lihat ada garis bawah ya. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Lah, segitu sibuknya Allah Bapak Ibu. Kita termasuk yang dikehendaki apa enggak nih kira-kira? Betul lah Bu? Ya kan? Ya betul nggak Bu Ica? Bu Ica lagi di jalan ini ya. Kira-kira termasuk yang dikehendaki Allah nggak dapat rezeki nih? Ya nggak? Karena ada kata-kata begitu. Innallaha yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Tuh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Allah segitu sibuknya dan dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Di antara miliaran hamba Allah, kita termasuk yang dikehendaki apa enggak kira-kira? Betul lah. Lah kalau kita prestasinya biasa-biasa saja, kira-kira kelihatan apa enggak ya? Tuh. Anggaplah ya. Anggaplah kalau di surga itu Bapak Ibu kelihatan dari cahaya wajahnya. Nanti di padang mahsyar kelihatan dari cahaya wajahnya. Anggaplah sekarang ya, Allah melihat dari cahaya wajahnya. Cahaya wajah kita mengkilap apa enggak kira-kira?
Kalau di kumpulan miliaran orang kan yang kelihatan yang paling mengkilap ya Bapak Ibu ya, betul nggak? Wah paling mengkilap nih. Pak Iswara sama Bu Debi paling mengkilap nih. Iya, oh, soalnya dia pakai neon soalnya. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini kita lagi berjuang bagaimana kita jadi hamba yang mengkilap di hadapan Allah sehingga kita termasuk hamba yang dikehendaki. Tuh. Nah, sekarang kalau kita bersikapnya biasa-biasa saja, bagaimana kita bisa dikehendaki Allah dapat rezeki yang banyak? Maunya kita kan banyak ya. Siapa yang nggak mau banyak? Semuanya mau banyak. Itu termasuk saya juga maunya banyak. Tuh, tuh. Ya. Makanya ada satu Quran yang dalil Quran yang sering saya pakai juga ya Bapak Ibu ya. Ada di surat 4 ayat 85. Boleh Bu Murdaningsih. Surat 4 ayat 85. Baik Ustaz, izin afkem ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 85 ya Ustaz. Betul. Yang artinya, barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Bukan, syukran Ustaz. Terima kasih banyak Bu Murdaningsih. Bapak Ibu, ini jadi satu dalil buat saya supaya mengkilap di hadapan Allah. May yasfa safa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Barang siapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang terbaik, maka dia akan dapat balasan pahalanya. Yang berikutnya bahwa may yasfa safa'atan sayi'atan, memberi pertolongan tapi dengan pertolongan yang buruk, bahkan mungkin buruk itu bisa dimulai dengan biasa saja gitu ya. Ya, yang biasa-biasa banget gitu Bu. Orang Ustadz pinjam mobil dong, silakan pakai tuh yang paling jelek misalnya. Bener Bu, hari ini kalau ada orang mau minjem mobil, kita kasihnya yang paling bagus apa yang paling jelek? Apa iya ngasih paling bagus Pak? Pak Asep punya Alphard, ya, punya Innova, punya Toyota misalnya apa? Honda CR-V, satu lagi punyanya eh, Kijang Doyok Pak. Kalau ada orang minjem, prioritas Bapak pinjemin yang mana? Sebentar. Apa deh? Ada. Beliin gasnya ya buat besok. Iya, udah. Mohon maaf ya. Paling biasa Kijang. Iya, betul, Pak. Karena kebanyakan dari kita kalau nolong itu bukan nolong yang terbaik, cari yang sisa. Betul nggak Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita nolong sisa, kita mengkilap nggak di hadapan Allah Bapak Ibu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Jadi Allah itu sibuk. Allah itu banyak yang diurusin, semuanya minta sama Allah. Kalau kita hari ini menolong dengan pertolongan yang buruk atau bahkan biasa-biasa saja, nggak mungkin kelirik Bapak Ibu ya. Kalah kita tenggelam sama cahaya-cahaya hamba-hamba yang lain. Maka disinilah perintah Allahnya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Oh ini dia rumusnya, supaya jadi hamba yang dikehendaki Allah. Ya. Ada lagi dalil yang lain yang harus saya sampaikan. Yang kedua adalah dalil surat 2 ayat 267. Boleh Ibu, siapa lagi yang mau baca? Udah empat-empatnya udah baca, cuma ada 4 orang yang raise hand. Pak Iswara ya, boleh ya? Surat 2 ayat 267, silakan. Ibu Ica di kereta atau di mobil ini, Bu? Di kereta kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, terima kasih Pak Iswara. Bapak Ibu, ini juga perintah Allah. Kalau mau jadi hamba yang dikehendaki Allah, kalau mau sedekah, sedekah yang terbaik. Wala tayammamul khabitha minhu. Jangan mengambil yang buruk-buruk. Tungfiquna, untuk diinfakkan oleh kita. Walastum kata, dan kamu sendiri ya
Walastum biakhirihi ila an taghmidu fi. Dan kamu sendiri nggak mau ngambilnya kecuali dengan males gitu ya, memicingkan mata, enggan. Tuh Bapak Ibu. Sekarang segitu sibuknya Allah, kita bersedekah dengan sedekah yang biasa saja, atau bahkan bisa jadi yang nggak bukan yang terbaik ya. Kalau ilustrasi sederhananya Bapak Ibu, kalau di kantong kita, di dompet nih Pak Indra Rina, Pak Indra Rina, Pak Indra Wibisono, istrinya Rina ya kan, istrinya Bunda Rina. Kalau di dompetnya Pak Indra ada berderet tuh Pak, dari 100.000 sampai 2.000, dari merah sampai abu-abu. Kira-kira Pak Indra, yang dicintai yang mana? Ya. Yang merah loh Ustaz. Nah, yang merah. Tapi biasanya kalau kita sedekahin yang mana? Ya kadang mikir-mikir yang mana ya gitu. Secara Harusnya manusia secara gitu. teori. Secara teori yang harusnya disedekahin yang mana, Pak? Secara perintah. Perintah yang merah. Yang merah, yang dicintai Bapak Ibu ya. Yang dicintai. Tuh. Makanya saya dulu sering diledek sama bapak saya, Dra, kalau ke masjid, Dra, bawa peci, jangan bawa golok. Ya. Maksudnya gimana sih bawa golok? Masa ke masjid bawa golok? Ntar kalau kotak amal lewat. Begitu kotak amal lewat, yang keluar golok ya Pak. Ternyata golok. Coba. Yang 2.000-an itu kan pakai golok Bapak Ibu. Ya nggak? Ya. Tapi memang ya, kita sedikit ilustrasi aja deh. Kayaknya pegawai bank itu, BI itu paham betul sama kita ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu kalau di dompet berbaris merah dan biru, kita senyum-senyum semua ya. Senyum-senyum nggak? Pak Indra, Pak Iswara, Bu Iswa, Pak Bu Debi, coba Bu Debi, kalau di kantong berderet merah dan biru, senyum-senyum apa enggak? Senyum-senyum ya. Sesuai dengan gambar pahlawan di duit itu kan, betul nggak? Coba kalau yang berderetnya 20 ribuan ke bawah itu, Bu. Mohon maaf ya, coba Ibu buka nih, uang 20 ribuan. Pahlawannya senyum-senyum apa enggak? Uang 10 ribu, pahlawannya enggak ada senyumnya loh Bapak Ibu. Apalagi uang 2 ribuan, bawa golok ya. Udah siap-siap senggol bacok gitu. Ya, tapi ini apa intermezzo aja ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu hari ini Allah sibuk. Allah sibuk dari sekian banyak hambanya, semuanya minta ke Allah. Lalu kita kalau nggak ada istimewanya acan gitu ya, nggak ada istimewanya sama sekali di hadapan Allah. Apa yang jadi alasan Allah buat nolong kita? Betul nggak? Tuh. Karena hidup ini kan cuma soal memberikan alasan kan Bapak Ibu ya. Memberikan alasan kenapa Allah pantas nolong kita. Sebagaimana ada ayat begini soalnya Bu. Ada ayat begini ya. Coba kita baca dulu. Surat 4 ayat 143. Boleh, siapa lagi yang mau baca? Pak Indra, mangga Pak Indra Rina. Silakan. Surat 4 ayat 143. Surat 4 ayat 143 betul ya? Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian. Pak Indra maaf, kurang satu. Ayat 144. 144. Oke. Ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Nah, terima kasih banyak Pak Indra. Bapak Ibu, lihat ujung ayatnya. Apakah kita hendak memberi alasan yang jelas kepada Allah untuk menghukum kita? Berarti kalau kita memberikan alasan yang jelas kepada Allah untuk menghukum kita, kita wajib memberi alasan yang jelas juga kepada Allah untuk meriwet kita. Betul nggak? Kan semua berpasangan ya Bapak Ibu ya. Hidup kita ini cuma antara dua. Antara memberi alasan buat dikasih hukuman atau memberi alasan buat dikasih reward. Ya, kan hidup cuma dua kan, reward and punishment. Surga adalah reward, neraka adalah punishment. Ya. Hadiah, rahmat, rezeki adalah reward, azab adalah punishment. Tuh. Jadi Bapak Ibu, di tengah kesibukannya Allah, tugas kita hari ini memberikan sinyal kepada Allah, apakah kita hamba yang pantas punya alasan untuk ditolong, atau kita adalah hamba yang punya alasan untuk malah tambah diazab. Kan gitu doang tugas kita hari ini Bapak Ibu ya. Tuh. Tugas kita cuma di antara dua itu aja.
Dan kita berada di mana hari ini? Apakah kita hamba yang pantas diazab atau hamba yang pantas ditolong? Mana alasan yang kita kirim ke Allah? Ya Allah, saya ini hamba yang pantas ditolong. Iya, mana buktinya? Kan gitu aja. Sama kayak Pak Indra punya anak dua misalnya. Yang satu dalam tanda kutip, mohon maaf ya, contoh aja ya. Satu nurut banget, satu lumayan bandel gitu ya. Ya Bu. Yang nurut itu kan sudah memberikan alasan jelas kepada orang tuanya untuk disayang-sayang. Betul nggak Bapak Ibu ya? Dia minta sepeda, bapaknya nggak mikir panjang tuh. Ada duit, beliin aja udah. Ya. Tapi kalau anak yang bandel, coba. Bapaknya kan minta tanda dulu kan. Apa alasannya bapak mau beliin kamu sepeda? Coba belajar dulu yang benar. Nurut dulu. Bener nggak Bu kira-kira? Ya kan? Tuh. Nah sekarang sinyal apa yang kita kirim ke Allah? Supaya kita jadi hamba Allah yang dicintai, yang disukai. Allah sibuk loh Bapak Ibu ya. Allah sibuk. Apalagi mohon maaf, apalagi kalau kita bersedekah, ya ada yang sedekah harta, ada yang sedekah ilmu, ada yang sedekah tenaga, ada yang sedekah senyum. Tapi kadang-kadang sedekahnya diikuti dengan kata-kata yang menyakiti. Ya Bapak Ibu, lihat coba di surat 2 ayat 264. Boleh. Siapa yang mau baca lagi? Ya. Balik lagi lah ke Buzalia ya. Buzalia surat 2 ayat 264. Bentar ya, saat cari dulu. Ah, 264. Oke, langsung. 264. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian, batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya. Allahumma rahmna bil Quran. Makasih Terima kasih banyak Ustaz, Bu sehat Zalia. selalu. Amin ya Panjang Allah. umur berkah. Amin. Bapak Ibu, ini peringatan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu sodakotikum bil manni wal adha. Jangan rusak sedekahmu dengan kata-kata yang menyakiti. Wah, ini penting Bapak Ibu ya. Capek-capek kita sedekah, keluar duit, apa segala macam, tiba-tiba diikuti dengan kata-kata yang menyakiti, hilang semua tuh. Seperti batu yang ada debunya sedikit, kena hujan, licin lagi. Udah cuma amal kita kayak debu ya Bu, dikit. Kehajar hujan, habis Bapak Ibu. Apalagi nih, mohon maaf ya Pak Indra Rina, CTMR. Berarti sedekahnya dengan ilmu, betul ya Pak Indra ya? Ngajarin ilmu magnet rezeki, itu kan sedekahnya Pak Indra. Sedekahnya siapa lagi di sini? Pak Fadrin Saus ya. Yanda Fadrin, CTMR. Saya ingatkan betul Bapak Ibu yang hari ini jadi CTMR. Jadi pembicara. Jangan rusak sedekah kita, sedekah ilmu kita dengan kata-kata yang menyakiti. Ya. Apalagi sama orang-orang yang sudah datang ke kita, belajar ke kita. Jangan sampai kita menyakiti mereka dengan alasan apapun. Alasan pengen dihormati, alasan pengen dianggap guru, alasan pengen dianggap istimewa. Dan ada. Ini kemarin ada jamaah yang datang minta jadwal kajian tanggal 14 sore. Datangnya bukan ke saya langsung lewat IO namanya Meaningful Ways. Mereka kontak mereka. Saya ditanya Ustadz minta syarat apa? Nggak ada syarat. Tidak ada syarat. Kafalahnya gimana Ustadz? Bebas, tidak ada tarif, tidak ada apa. Iya Ustadz takut begini-gini. Nggak ada, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak mau kajian yang saya sampaikan itu rusak gara-gara syarat-syarat, gara-gara kata-kata, gara-gara syarat standar-standar yang harus dipenuhi. Ini harus jadi sedekah Bapak Ibu ya. Meskipun kita ikut kelas magnet rezeki, ada biayanya dan lain-lain, nggak apa-apa dan masalah, tapi tetap harus bermental sedekah ya Bapak Ibu ya. Jangan dirusak dengan kata-kata yang menyakiti. Dan ingat ya Bapak Ibu, orang-orang yang disakiti di akhirat nanti akan nuntut apa enggak kira-kira? Akan nuntut nggak?
akan nuntut. Ada hadisnya kok. Rasulullah pernah ditanya sama sama para sahabat, mal muflis ya Rasulullah. Siapa yang muflis? Siapa yang bangkrut? Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin. Yaitu orang-orang yang bangkrut adalah mereka yang datang kepada Allah dengan pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, ya, pahala sedekah, pahala ngajar, pahala mendidik, ngisi kajian, dan lain-lain. Wayati qad satama haza, tapi dengan saat yang bersamaan dia datang karena pernah menyakiti orang. Wa qazafa haza, wa daraba haza, wa akala mala haza, wa safaqa dama haza. Wah, pernah menumpahkan darah dan lain-lain. Coba. Fayu'ta haza min hasanatihi, maka semua keburukan tadi ya Bu, ngotain orang, nyakitin hati orang dan lain-lain, itu akan diminta balasannya dari pahalanya mereka. Tuh, Bu. Pahalanya kita nanti diambilin ke orang lain, Bu. Jadi jangan dirusak ya, Pak Indra hari ini yang sudah ngajar. Kenapa saya ingin nyampein ini ya? Karena saya kan bersaudara ya, antum nih saudara saya semua. Saya pengen masuk surga bareng-bareng sama Bapak Ibu semua. Ya, oleh karena itu amal soleh yang hari ini sudah ada, jangan dirusak ya Bapak Ibu ya. Jangan dirusak dengan kata-kata yang menyakiti. Apapun itu. Apapun itu. Ya. Bahkan Pak Indra, coba kalau dimundurin satu ayat, Bu Safera silakan. Ayat 263-nya. Surat Al-Baqarah 263. Tadi yang dibaca sama Bu Zalia 264. Perhatikan 263-nya. Tunggu di layar Ustadz. Boleh Bu, silakan. Ya Anda Fajrin. Nah, itu siapa yang jadi operator hari ini? Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Baqarah ayat 263. Iya. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha apa nggak kelihatan Ustaz? Ya. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Penyantun. Ya. Allah Maha melalui Quran. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, bahkan Allah menegaskan qaulum ma'rufun wa maghfiratun. Kata-kata yang baik dan yang penuh maaf. Ini khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakiti. Ya. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau saya kemarin Selasa, saya ngisi kajian sampai 960-an orang online. Kalau saya pakai standar di situ 960 orang, mungkin di kataku yang cuma 67 orang. Ya, bisa jadi saya ngomong yang enggak gitu. Oh, dikit amat nih 67 itu. Ya. Itu kalau saya ngomong kayak gitu Bapak Ibu sama aja dengan menyakiti kan, menyakiti panitia, menyakiti yang udah capek-capek kerja, capek-capek nge-share, capek-capek flyer dan lain-lain. Makanya jauh lebih baik saya memaafkan, saya maafin aja. Mohon maaf ya, maafin ya, nggak apa-apa, cuma 67. Justru jauh lebih baik kalau saya lebih suka yang sedikit-sedikit. Kenapa? Nanti pas sesi tanya jawab bisa intens. Tuh. Jadi Pak Indra kalau besok-besok disuruh ngisi kajian Magnet Rezeki, Kang Fajrin ngisi kajian Magnet Rezeki. Kalau pesertanya tidak banyak jangan marah ya Pak. Jangan marah. Karena yang ngizinin orang datang tuh siapa? Allah juga. Jadi jangan marah ya Pak Indra ya, kamu ini gara-gara kamu nggak nurut sama saya sebagai guru, maka lihat tuh nggak dapat peserta kan? Nggak boleh begitu, sombong namanya Bapak Ibu ya. Jangan ya, jangan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik dan yang memaafkan itu jauh lebih baik daripada sedekah kita yang diikuti dengan kata-kata yang menyakiti. Kenapa sih begini? Oh, saya dengar sendiri soalnya Bapak Ibu. Saya dengar sendiri ada seorang pengisi materi kecewa, kecewa. Nih, tapi saya tidak ceritakan ya, kejadiannya ada di Surabaya. Ya, kecewa karena begitu dia mau ngisi materi, ngisi kajian, pesertanya nggak ada. Pesertanya cuma panitianya doang. Dan dia kesel gitu loh. Kesel. Ini gara-gara nggak nurut sih sama saya nih. Durhaka. Bahkan ngomongnya kayak gitu, durhaka sama ustadz. Waduh, bahaya banget Bapak Ibu ya. Saya miris loh. Dan saya hadir hari itu ya. Saya hadir hari itu. Saya hadir untuk mendukung. Ternyata sepi. Durhaka nih sama ustadz nih. Oh Bu, mohon maaf ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik dan memaafkan itu jauh lebih baik daripada sedekah yang menyakiti.
Sehebat apapun ustadznya, kalau dia menyakiti panitianya, mohon maaf, nggak ada artinya. Ya, sehebat apapun Pak CTMR, sentimeter doang loh Pak. CTMR sentimeter kan. Pak, sehebat apapun CTMR, kalau Bapak menyakiti panitianya dengan mengatakan durhaka sama guru dan lain-lain, Pak, hati-hati. Ya, hidup kita ini standarnya standar Allah ya Bapak Ibu ya. Lihat tadi kan kita buka dari ayatnya apa innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Berarti kan maunya Allah, Pak. Betul nggak? Betul nggak? Kita hidup ini maunya Allah apa maunya kita? Maunya Allah kan? Allah norong kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah memberi rezeki siapa yang Dia kehendaki. Ya. Jadi kesimpulannya kita hidup maunya kita apa maunya Allah? Standarnya maunya kita apa mau standarnya Allah? Tuh. Nih, contoh lagi lah, contoh lagi. Siapa ya? Bu Sinta aja deh. Bu Sinta, mohon maaf. Bu Sinta kalau punya masalah, pengen ya Bu Sinta kalau punya masalah, pengen buru-buru selesai apa pengen lama-lama selesai? Buru-buru selesai. Buru-buru selesai. Jadi mintanya ke Allah pengennya buru-buru kan ya? Ya Allah, kapan saya umroh? Ya Allah, kapan saya naik haji? Ya Allah, kapan untuk utang saya lunas? Pengen segera kan? Betul nggak? Iya. Sementara rumusnya Allah, minta ke Allah syaratnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada di surat 2 ayat 45. Ibem udah tidur. Surat 2 ayat 45, silakan. Ya, ada yang mau baca? Silakan. Boleh saya, Ustaz. Mangga, silakan Bu Sinta. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siap. Tadi ya, mohon maaf ya. Ini contoh ya, Bapak Ibu jangan mendiskreditkan Bu Sintanya. Karena qadarullah yang dicontohin Bu Sinta. Bu Sinta tadi kalau punya masalah pengen buru-buru, betul nggak? Tapi rumus minta kepada Allah apa? Mintalah kepada Allah dengan sabar. Sabar. Nah, ketemu nggak Bu rumusnya Bu kira-kira Bu? Iya. Kita maunya buru-buru, sementara Allah nyuruhnya sabar. Berarti kita yang harus ngikut Allah, apa Allah yang ngikut kita? Kita ngikut Allah. Kita ngikut Allah tuh. Jadi jangan pakai standar kita ya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini mau jadi ustadz, mau jadi guru, apalagi di EKR ada guru nih, ada guru TK, guru SD. Jangan pakai standarnya kita. Di EKR ada pemateri-pemateri certified magnet rezeki trainer ya. Jangan pakai standar kita, pakai standarnya Allah. Hidup itu maunya Allah. Orang pernah nggak Pak Indra, Kang Yanda Fajrin, pernah nggak minta sama Allah untuk dilahirkan ke dunia? Nggak pernah. Berarti yang bikin kita lahir ke dunia siapa? Allah. Berarti ini maunya siapa? Maunya Allah kan? Makanya hiduplah untuk memenuhi kemauannya Allah. Jangan hidup memenuhi kemauan diri sendiri. Kita itu kan hari ini maunya kemauan diri sendiri kan? Maunya kalau berangkat jalanannya lancar. Kalau naik motor adem nggak panas. Ya, tapi kalau maunya Allah kehujanan mau ngomong apa? Kalau maunya Allah kena macet mau ngomong apa? Makanya hidup ini adalah ngikutin kemauannya Allah. Jadi sebetulnya di sela-sela kesibukannya Allah, kita ini sebetulnya bisa jadi hamba yang istimewa hanya dengan taat total, betul nggak? Jangan durhaka sama perintah Allah. Tuh. Ya, ini sebetulnya saya koneksikan dengan kalau nggak salah tema minggu lalu ya, bulan ya. Ya, saya buka lagi dalilnya surat 8 ayat 50. Ya, boleh Bu Diah Puspori ini tolong bacain lagi Bu. Surat 8 ayat 50, maaf, 18 ayat 50. Bentar, Ustaz. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruk iblis itu sebagai pengganti
Allah bagi orang yang zalim. Oh marhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Bu Dia. Bapak Ibu, kita belajar dari kisah jin ya. Jin itu sudah nurut sama Allah, sudah taat sama perintah Allah. Sebelum manusia diciptakan, dia sudah taat, sudah bertasbih, sudah berbakti kepada Allah, bahkan sudah tinggal di surga. Tiba-tiba ada makhluk baru ya diciptakan, yaitu manusia, dikasih nama Adam. Dia disuruh, para malaikat dan jin ini disuruh sujud sama Nabi Adam, sama Adam, makhluk baru. Tuh. Sekarang pertanyaannya Pak, nih kita ini ilustrasi sederhana aja ya. Kalau Pak Indra punya perusahaan besar, karyawannya banyak, ya. Tiba-tiba Pak Indra sebagai pemilik mengangkat orang baru, Bu Sinta misalnya, dijadiin jadi direktur keuangan, tuh, misalnya. Ya, pertanyaan saya Pak, orang-orang yang udah duluan kerja sama Pak Indra protes apa enggak? Kenapa Bu Sinta yang anak baru, baru lulus kuliah, masih culun, masih culun ya Bu ya, masih belum berpengalaman, tiba-tiba jadi direktur keuangan. Pak Indra, logika saja. Pada protes nggak Pak? Manajer-manajer senior Bapak yang udah kerja sekian lama protes nggak? Protes ya, rumus ya, begitu ya, ya protes ya. Tuh. Tapi Pak Indra sebagai pemilik kantor, sebagai pemilik perusahaan, bisa nggak ngomong begini? Lah terserah saya, perusahaan-perusahaan saya mau angkat siapapun, bebas nggak? Bebas. Ya begitu juga dengan Allah menciptakan kita. Ya Allah ciptakan jin, Allah ciptakan malaikat, udah duluan berbakti, udah duluan apa beribadah kepada Allah, bahkan sudah menikmati indahnya surga. Lalu Allah ciptakan Nabi Adam, lalu mereka semua tuh malaikat, jin disuruh sujud. Ya, kata jin ngapain saya harus sujud? Ya kan saya yang punya kuasa. Betul nggak Bu? Ya kan? Makanya lihat di situ tadi surat 18 ayat 50. Jin tidak mau nurut bersujud, mereka mendurhakai perintah Allah. Nah, itu dia. Rumusnya Bapak Ibu ini bukan soal siapa yang lebih banyak ibadahnya, bukan siapa yang taat sama Allah. Ini rumusnya bukan soal Nabi Adam orang baru, bukan soal Nabi Adam anak baru, bukan Nabi Adam lebih mulia, bukan, tapi perintah Allah. Makanya di sini ada kata-kata jin berubah menjadi iblis karena dia mendurhakai perintah Allah. Jadi Bapak Ibu, bisa jadi kita tidak dikehendaki oleh Allah karena kita banyak mendurhakai perintah Allah. Salah satunya apa? Itu tadi. Merusak sedekah dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang menyakiti. Ya. Suami memberikan rezeki ke istri. Itu bisa sedekah loh Bapak Ibu, betul ya? Ya, itu jadi sedekah loh. Tapi sering nggak suami menyakiti hati istri? Nih, kelola yang baik ya, jangan diambur-ambur. Pernah nggak ngomong gitu Pak? Boros banget sih jadi istri. Pak Indra pernah ngomong gitu nggak? Saya kalau Pak Indra sih enggak lah, insya Allah. Ini suami idaman ya kan? Gitu. Ya Bu. Pak Iswara pernah nggak ngomong itu Pak? Ya kan? Atau istri juga. Ya. Istri kadang-kadang istri kasih ongkos ke suami. Nih hemat-hemat ya. Mahal makanan banyak. Jangan gitu ya Bu. Jangan dirusak dengan kata-kata yang menyakiti. Dan kita kadang-kadang suka nggak kontrol sama makanan, sama lisan ya. Kemarin kejadian Ustadz yang marah-marah karena ngisi kajian jamaahnya kosong. Saya melihat seorang kakak yang ngasih duit sama adiknya. Kakak lah ya, kakak kandung ngasih duit ke adiknya. Di depan mata saya sendiri. Dia bilang, nih, makanya hidup yang bener. Jangan nyusahin orang aja lu. Nah, coba. Kayak gitu kira-kira Pak, mohon maaf. Adiknya tersinggung juga apa enggak? Adiknya sampai ngomong gini, gua kalau nggak kepepet, nggak minta tolong lu. Coba Pak. Itu artinya dia tersinggung nggak kira-kira? Kalau ngomong begitu. Tersinggung ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di tengah sibuknya Allah, jangan-jangan kita nggak ada mengkilap-mengkilapnya di hadapan Allah gara-gara banyak dosanya, banyak salahnya. Salah satunya apa? Salah satunya sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Menyakiti orang lain, menyakiti anak buah, menyakiti murid, menyakiti jamaah. Hati-hati Bapak Ibu, karena ini yang bisa jadi eh, cahaya kita redup di hadapan Allah, sehingga Allah nggak lihat kita. Lalu gimana caranya supaya cahaya kita mengkilap di hadapan Allah? Ya, ini dalilnya supaya
supaya bisa kita praktekin sama-sama. Dalilnya silakan balik lagi ke Bu Zaliyah. Silakan Bu Zaliyah bacain surat 2 ayat 222. Surat 2 ayat 222. 422. 422-nya ya, Ustaz. Surat 2 222. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 222. Ya. Artinya, dan mereka menanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu itu. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, Allahumma arhamna bil Quran. Sehat walafiat selalu, Ustaz. amin. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Bu Zaliyah. Bapak Ibu, di ujung ayatnya Allah bilang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan sering mensucikan dirinya. Jadi Bapak Ibu, dosa kita banyak. Kadang-kadang lisan kita tajam. Kadang-kadang dikasih tahu nggak mau denger. Kadang-kadang dinasehatin nggak peduli. Mau-mau nafsunya sendiri-sendiri. Udah dikasih tahu Pak Indra, jangan lewat situ Pak Indra, tapi tetap aja ngotot. Pak Iswara, jangan berangkat jam 8, macet, tetap aja ngotot. Ya. Kadang-kadang kita suka mau-maunya sendiri kan ya Pak ya. Padahal udah dikasih tahu sama Allah, sudah dikasih ingetin sama Allah. Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Yuk kita tobat sama-sama yuk. Supaya jadi hamba yang dikehendaki Allah, hamba yang dicintai sama Allah, maka kita mulai dengan tobat dan mensucikan diri. Dosa kita banyak loh ya Pak. Kita yang suka ngomong, ini dosanya banyak banget. Ya, kita yang jadi suami, dosa kita banyak banget. Kita yang jadi ayah, jadi ibu, kesalahan kita sama anak banyak nggak kira-kira? Banyak sekali. Maka dari itu Bapak Ibu, pintu supaya dicintai sama Allah, tobat. Tobat. Tobat dimulai dengan apa? Jelas dimulai dengan istighfar, betul. Tapi diikuti dengan apa? Boleh Bu Diah Pusporini, silakan. Surat 3 ayat 89. Bentar, Ustaz. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahumma arham. Syukran, Ustaz. Bapak Ibu, yang namanya tobat itu harus diikuti dengan memperbaiki diri. Itu poinnya hari ini. Banyak orang hari ini istighfar doang, tapi tidak memperbaiki diri. Perilakunya tetap sama. Allah itu maha menerima taubat, terutama kepada orang-orang yang setelah berbuat jahat, lalu dia tobat dan memperbaiki diri. Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kata Allah. Kecuali orang-orang yang tobat setelah itu, min ba'di dzalika, setelah dia berbuat kesalahan. Wa aslahu, kemudian memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu ada ikutannya ya, syarat berikutnya. Syarat berikutnya apa? Ya memperbaiki diri. Tuh, ya. Lalu kalau ada orang yang nggak mau memperbaiki diri gimana? Pak, kalau ada orang yang nggak mau memperbaiki diri gimana Bu kira-kira Bu? Ditemenin terus apa enggak? Ayo, gimana cara bersikapnya? Ya, saya tidak marah sama orang yang tidak mau memperbaiki diri karena bukan urusan saya. Tapi ada dalil yang memerintahkan kita. Kalau ayat-ayat Quran diingkari dan diperolok-olok, kata Allah. Ada di surat 4 ayat 140. Ya, surat 4 ayat 140. Bu Murdaningsi silakan. Surat 4 ayat 140. Bisa Bu Murdaningsi? Ada surat 4 140. Boleh yang lain dulu ya.
Pak Indra bantu baca lagi ya Pak Indra ya. Surat 4 140 Pak Indra. Dan udah ya, udah dikasih mic. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Nah, ini dalilnya Bapak Ibu. Kalau saya secara pribadi tidak marah, ya nggak ada urusan. Kenapa saya harus marah sama mereka yang dinasehatin nggak mau dengar? Tapi ada dalil yang memaksa saya. Qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatullahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairihi innakum idzan misluhum. Kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka jangan duduk sama mereka. Kalau kamu tetap duduk sama mereka, innakum idzam misluhum. Kamu sama seperti mereka. Dan saya kan nggak mau disamain, Pak. Betul nggak? Pak Indra mau nggak disamain sama mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah? Nggak mau. Ini perintah Allahnya. Jadi bukan soal marahnya, tersinggungnya. Tidak. Kita nggak boleh. Saya nggak tersinggung sama siapapun hari ini yang berbuat jahat. Tapi saya punya ada perintah. Jangan duduk sama mereka. Innakum idzam misluhum. Kamu sama dengan mereka. Tuh. Saya nggak mau disamain Bapak Ibu ya. Sekarang apa bedanya diingkari sama diperolok-olokan? Ada yang bisa nyontoin dah? Misalnya ya Pak Indra kalau bikin pengumuman, jangan buang sampah di sini. Ya. Lalu ada orang buang sampah di situ. Begitu Pak Indra keluar rumah, tiba-tiba ada yang buang sampah di situ dan nggak tahu orangnya siapa. Berarti dia mengingkari kan? Mengingkari tulisan yang sudah dibuat. Betul nggak Pak Indra? Ya, jangan merokok di sini. Terus tetap merokok di situ. Berarti kalau dia merokok di situ, dia mengingkari pengumumannya, betul nggak? Mengingkari larangannya, betul nggak Pak? Tapi kalau buang sampahnya nunggu Pak Indra ngeliat, Pak Indra ngeliat dulu, lalu dia buang sampah di depan tulisan yang Pak Indra bikin. Kira-kira Pak Indra ngomongnya apa? Lu ngeledekin gue loh. Ya betul nggak? Nantangin gue loh, bener nggak Pak? Ya. Artinya kalau kita buang sampahnya nunggu Pak Indra ngeliat, sama aja kita kan ngeledek Pak Indra, betul nggak? Nih Pak Indra, saya buang sampah nih di tulisan ente nih, ya betul nggak? Ya Pak. Pak Indranya bilang, wah ini ngeledek gue nih orang nih, betul nggak Bu? Mengolok-olok saya nih. Nah pertanyaan saya, dosa kita yang kita lakukan, mana? Ada nggak yang nggak dilihat sama Allah? Ada nggak yang nggak dilihat sama Allah Pak? Gibahnya kita, mengingkari ayat-ayat Allahnya kita. Disuruh taat tapi ngebantah dengan alasan apapun. Allah lihat enggak Bapak Ibu? Lihat kan? Betul enggak Pak? Berarti apabila kita mengingkari ayat-ayat Allah, termasuk otomatis mengolok-olok nggak kira-kira? Termasuk otomatis mengolok-olok nggak? Betul ya Pak ya? Karena pada saat kita mengingkari, Allah juga lihat Pak. Berarti kan kita sama aja kayak nantangin Allah. Udah dilarang kok masih dilakukan. Itulah tadi yang saya bilang di awal. Hidup ini cuma tentang mengikuti kemauan Allah. Bukan soal mengikuti kemauan kita. Kalau mengikuti kemauan kita, jangan-jangan kita termasuk orang yang mengirimkan sinyal kepada Allah untuk dapat alasan yang jelas untuk diazab. Kita harus ngirim alasan ke Allah yang jelas supaya kita dapat pertolongan, dapat rezeki, dapat kekuasaan. Ya, jangan sampai salah ngirim sinyal ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah ngirim sinyal. Nanti, nih contoh ayatnya ya. Coba Pak Iswara sama Bu Dewi, tolong bacain surat 3 ayat 26. Surat 3 ayat 26. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau Stop dulu Pak Iswara. memuliakan Potong dulu. Sepotong dulu kita bahas ya. Bapak Ibu, Allah bilang begini, aku memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki.
Berarti kan tugas kita Bapak Ibu mengirimkan sinyal kan? Sinyal untuk dikehendaki yang mana nih? Untuk dikehendaki dapat kekuasaan atau malah sinyal untuk dicabut kekuasaannya? Betul nggak? Jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya. Tuh. Allah udah sibuk-sibuk banget kita salah kirim sinyal lagi. Berikutnya Pak Iswara. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Nah, tuh lihat Di Bapak Ibu. tangan engkau, Kita punya tugas di hari tangan ini mengirim sinyal supaya Allah kasih kemuliaan kepada kita. Jangan sampai kita salah kirim sinyal, justru ngirim sinyal dicabut kemuliaan dari kita. Ya Bapak Ibu ya. Dan kemuliaan bukan dari manusia ya Bapak Ibu ya. Saya nggak butuh kemuliaan dari manusia. Lihat diterusinnya Pak Iswara terusin Pak. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Iya. Di tangan Allah lah semua kebajikan Bapak Ibu. Jadi hari ini tugas kita lagi ngirim sinyal kepada Allah. Allah mau kasih kemuliaan apa Allah mau cabut kemuliaan dari kita. Saya ngisi kajian. Dengan mudahnya Allah cabut ini Bapak Ibu. Ngisi kataku. Dicabut bisa nggak? Kataku ditutup begitu aja bisa nggak? Bisa. Gampang banget ya. Ya. Makanya biya dikala khair. Di tangan Allah lah semua kebaikan. Ya. Budiah sudah jadi ibu rumah tangga. Punya anak. Bahagia nggak Bu punya anak? Bahagia dong. Seneng. Tapi bisa nggak dicabut kebahagiaan punya anaknya? Ya gampang saja. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu tugas kita hari ini adalah mengirim sinyal kepada Allah di sela-sela kesibukan Allah. Sinyal apa? Yang jelas kita pengen jadi hamba yang dikehendaki untuk urusan yang baik-baik. Dikasih kemuliaan, dikasih kekuasaan, dikasih rezeki. Betul nggak? Jangan sampai salah ngirim sinyal. Jangan sampai yang dikirim adalah sinyal-sinyal yang Allah nanti mencabut kemuliaan, mencabut kekuasaan, mencabut rezeki. Nanti kalau dicabut rezekinya, sedih Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, supaya kita jadi hamba yang istimewa, yang disukai sama Allah, jangan lupa mulai dengan tobat. Ya, tobat. Setelah tobat, ikuti dengan memperbaiki diri. Saya pikir itu materinya pagi ini. Masih ada waktu 14 menit sebelum kita tutup jam 7 ya. Saya mohon maaf kalau hari kerja kita selesai jam 7, karena mungkin juga ada yang harus beraktivitas ya. Bu Safera sudah di perjalanan lagi, Bu Ica juga ini masih di perjalanan dan lain-lain. Jadi ada 14 menit, silahkan Bu Sinta kalau ada yang mau tanya jawab. Silahkan ya. Jadi materi utamanya hari ini, Allah sibuk, jangan sampai kita salah kirim sinyal. Harusnya sinyal yang dikirim adalah sinyal yang memberikan kekuasaan, kemuliaan, dan rezeki. Jangan sampai kita kirim sinyal, justru sinyal dicabutnya kemuliaan, dicabutnya ke rezeki, dicabutnya kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Silahkan. Masya Allah, luar biasa ya materi pada hari ini. Pagi hari ini sebelum beraktivitas di recharge-nya luar biasa sekali nih materi dari Ustadz Indra. Terima kasih Ustadz, begitu powerful sekali nih materi hari ini ya. Luar Wah, biasa sekali. Baik, ayah bunda semuanya yang ingin bertanya kepada Ustadz Indra silahkan ya, boleh langsung raise hand untuk mengajukan pertanyaan atau boleh langsung memberikan di kolom komentar kami. Boleh langsung chat di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Indra pada pagi hari ini. Bisa langsung raise hand saja atau masuk diketik di kolom chat ya. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Syukron ilmunya atas izin Allah hantarkan lewat Masya Allah. Ya betul ya, materi hari ini tuh luar biasa sekali. Jadilah manusia yang berkilau di hadapan Allah ya, dengan cara yang baik tentunya ya. Karena tadi katanya yang terlihat itu yang baik dan juga yang buruk nih. Mau jadi yang mana nih? Mau jadi manusia yang berkilau kebaikannya atau keburukannya? Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang berkilau dengan kebaikan, dengan sedekah yang terbaik ya. Tadi juga kata Ustadz Indra, memberi sedekah itu harus yang terbaik. Jangan memberikan yang sisa nih, Masya Allah. Karena biasanya kalau misalnya ada, silahkan berikan infak terbaik, ada pilihannya 5.000, 50.000, 100.000. Rata-rata orang memilihnya itu
yang 5.000 gitu ya. Masya Allah, sekarang kita belajar bahwa memberikan itu harus yang terbaik. Oke, baik, di sini sudah ada yang bertanya melalui kolom chat dari Bunda Puspita atau Bunda Siti dari Cilegon. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, bagaimana agar bisa istiqomah, bisa melakukan amalan seperti sholat tahajud? Silakan Ustadz Indra. Baik, Bapak Ibu, jelas semua atas izin Allah ya Bu. Semua pertama berawal dari izin Allah. Ada di surat 10 ayat 3. Ma min syafi'in illa min ba'di izni. Tidak ada tidak ada pertolongan, tidak ada kemudahan, tidak ada kemampuan kecuali setelah ada izin Allah. Makanya kita sering bilang la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen bisa bangun tahajud, ya harus datang dulu ke Allah minta izin ya supaya diizinkan. Jadi semuanya atas izin Allah. Kalau sudah bisa sholat tahajud, kita minta diistiqomahkan. Ya minta lagi sama Allah. Karena istiqomah juga atas izin Allah. Betul kan? Ya. Jadi semua hidup ini atas izin Allah. Jadi kalau pertanyaannya gimana caranya bisa istiqomah sholat tahajud? Ya pertama minta izin sama Allah. Nah pertanyaannya, eh, kita termasuk yang diizinin apa enggak nih? Betul nggak? Iya kan? Lalu kalau minta izin, apakah minta izin itu cuma sekedar permisi ya, apa gitu doang Bu? Kayak orang mau numpang lewat gitu kan. Bu Safera permisi ya, numpang lewat cuma begitu doang. Ya kalau numpang lewat mungkin gampang ya Bu. Tapi tahajud itu kan istimewa ya di hadapan Allah ya. Kalau kita baca ayat tentang tahajud kan, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Coba. Orang yang tahajud itu kata Allah, dia akan dimasukkan ke tempat-tempat yang baik, akan dikeluarkan dari tempat-tempat dengan cara yang baik. Dan waj'ali min ladunka akan diberikan kepadanya sultanan nasiro, kekuatan dan pertolongan. Coba, Masya Allah ya. Jadi artinya kalau kita hari ini mau tahajud, berarti kan kesimpulannya mau jadi istimewa ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang minta izin sama Allah dulu. Ya Allah, saya mau minta izin dong, pengen jadi istimewa dengan cara tahajud. Karena makanya kira-kira Allah butuh butuh proposal yang lebih besar nggak kira-kira dari sekedar permisi, betul nggak Bu? Ya nggak? Kalau kita baca surat Al-Fatihah kan iya karena budu wa iya karena stain. Nyembah dulu ke Allah baru minta. Nah sekarang kita mau minta tahajud, ya Allah saya pengen tahajud. Oh mau istimewa ya, kan begitu ya? Kalau orang yang hari ini pengen tahajud berarti kan pengen istimewa, betul nggak? Ya, kalau mau istimewa Allah bilang iya, kamu mau istimewa boleh, tapi apa modalnya buat jadi istimewa? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi hari ini kalau ibu mau istiqomah kepada Allah, tunjukin dong kepantasan di hadapan Allah bahwa ibu pantas diistimewakan untuk bisa hadir di sepertiga malam, di 2/3 malam terakhir bertemu dengan Allah. Karena Allah bilang, aku turun di langit yang paling dekat dengan bumi, menyaksikan hamba-hambaku. Kalau dia berdoa, maka aku kabulkan. Kalau dia minta ampun, maka aku ampuni. Kata Allah kan begitu, Bu. Jadi kesimpulannya, tahajud itu bukan cuma sekedar nyalain alarm, selesai. Tapi ini soal Allah mau ngizinin kita jadi hamba istimewa apa enggak. Maka dari itu pertama, Bu, yuk tunjukin dulu di siang harinya, di pagi harinya, di sore harinya, tunjukin bahwa kita hamba yang istimewa. Tuh. Supaya Allah izinkan datang di sepertiga malam terakhir untuk menghadap kepada Allah. Coba kalau pagi, siang, sorenya kita nggak istimewa, bisa nggak kira-kira datang ke hadapan Allah, Bapak Ibu? Ya kan? Makanya tunjukin dulu sikap istimewanya di pagi, siang, dan sorenya. Supaya malamnya diizinkan Allah untuk bertahajud. Kalau paginya nggak ada yang istimewa, ada masalah ngomel, ada kurang dikit ngeluh, ya Bu. Ada apa-apa langsung komplain. Kira-kira istimewanya di mana Bapak Ibu? Apa kira-kira kita diizinkan Allah untuk datang
tahajud mungkin sekali-sekali bisa, tapi kalau istiqomah kayaknya kita nggak termasuk yang dipantaskan Allah untuk bisa datang sepertiga malam, betul nggak kira-kira? Ya. Jadi yang pertama kalau ibu tanya sama saya, bagaimana caranya istiqomah untuk tahajud? Satu, istimewakan dulu kita di hadapan Allah di pagi, siang, dan sorenya. Dengan cara apa? Jalanin perintah Allahnya. Kalau Allah bilang jangan ngeluh, ya jangan ngeluh. Kalau Allah bilang tahan marah, ya tahan marah. Kalau Allah bilang sedekah, ya sedekah. Yang kedua, butuh kemauan yang kuat untuk istiqomah. Ya. Karena istiqomah itu butuh kemauan yang kuat. Dalilnya surat 20 ayat 115. Nabi Adam pernah dinasehati sama Allah, tapi dia lupa. Kenapa kok bisa lupa? Karena dia tidak punya kemauan yang kuat. Jadi untuk jadi hamba yang istimewa, modal kemauan yang kuat. Surat 20 ayat 115. Gitu ya Bu. Jadi dua ya, dipraktekin, silahkan dipraktekin. Satu, istimewakan dulu kita di hadapan Allah pada saat pagi, siang, dan sorenya. Supaya malamnya diizinkan Allah hadir bertemu dengan Allah di sepertiga malam terakhir. Dua, tunjukkan kemauan yang kuat, Bu. Karena mungkin Allah udah izinin sebetulnya. Cuma begitu jam 3, aduh, 5 menit lagi dah, tidur lagi. Coba. Bahkan nggak ada kemauan yang kuat kalau gitu, Pak. Benar nggak? Ya kan? Saya itu dikirimin link kataku ini jam 2.40 tadi sama Pak Asep kalau nggak salah ya. Coba. Nih. Assalamualaikum Ustadz Indra, bismillah, untuk link Zoom-nya jam 2.44 dikirim sama siapa ini yang ngirimnya? Pak Ridwan ya. Dikirimnya jam 2.44. Alhamdulillah saya jawab jam 2.52. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Iya. Untuk bangun ngirim link jam 2.44 saya yakin butuh kemauan yang kuat, butuh motivasi yang kuat. Betul dah Bapak Ibu ya? Ya wallahu alam kalau habis ngirim link tidur lagi itu urusan dia, bukan urusan saya ya. Saya tidak ada kepentingan di situ. Tapi Bapak Ibu untuk bisa bangun itu butuh kemauan yang kuat. Ya, setelah kita istimewakan diri kita di hadapan Allah pagi, siang, dan sorenya, maka tanamkan keinginan yang kuat supaya Allah izinkan kita bangun di sepertiga malam. Allah alam bisawab. Silakan Bu Sinta. Oke, baik. Ustadz Indra, ini ada pertanyaan lagi, namun sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang kedua, izin Ayah Bunda kita saksikan dulu video berikut ini, video open donasi untuk Sumatera, kemudian event tablik akbar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Maridia mengajak dan mengundang Anda untuk hadir di Masjid Al-Jabar pada tanggal 4 Januari tahun 2026 pagi ya sampai zuhur. Sekali lagi saya mengundang Anda pada tanggal 4 Januari 2026 di Masjid Al-Jabar. Satu tadi Anda, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu dia Ayah Bunda semuanya pada kesempatan kali ini kami mengajak Ayah Bunda semuanya, mari kita bantu saudara-saudara kita yang sedang terdampak dari bencana yang telah terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Mari kita langsung praktek memberikan sedekah terbaik kita untuk para korban bencana alam di Sumatera dan juga Aceh. Dan informasi yang kedua adalah event yang akan hadir di awal tahun 2026 yaitu Tablik Akbar yang mana akan diselenggarakan pada tanggal 4 Januari 2026 di Masjid Al-Jabar. Silahkan ayah bunda yang akan menghadiri bisa langsung scan barcode, nanti kita akan share kembali informasi ini di grup, dan boleh membagikan informasi ini seluas-luasnya, yang mana pada Tablik Akbar ini akan diisi oleh Mamah Dede, kemudian Ustadz Nasrullah, dan juga Ustadz Indra Firmansyah. Ditunggu ayah bunda semuanya kehadirannya. Akan hadir secara offline, bisa langsung hadir di Masjid Al-Jabar Bandung, dan juga kita tersedia secara online. Jadi bagi ayah bunda yang tidak bisa hadir pada online di Masjid Al-Jabar, bisa menyaksikan langsung kajiannya melalui kajian online. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Ada dari Bapak Indra Iswara. Punten Ustadz, izin bertanya mengenai penyakit ain dan cara menghindarinya. Mangga silahkan Pak Ustadz Indra. Baik, Bapak Ibu, Pak Iswara terutama ya, mengenai penyakit ain dan cara menghindarinya. Pak Indra, Pak Iswara, kalau kita lihat ain, artinya ain itu kan mata ya Pak. Gara-gara mata, lalu rusaklah hati kita, gitu ya Pak. Penyakit ain itu kan salah satunya dengki, sombong, angkuh, ngiri, ya Pak. Itulah penyakit ain, penyakit-penyakit hati yang bersumber dari mana? Dari mata, Pak. Pak Iswara ngelihat tetangga punya mobil baru, yang terganggu matanya apa hatinya kira-kira? Hatinya kan, gara-gara ngelihat mata, hatinya yang terganggu. Bu Iswara ngelihat istri tetangga setiap hari suaminya berangkat kerja, suaminya selalu peluk dulu sama istrinya kan, selalu peluk cipika-cipiki. Bu Debinya ngelihat kan tuh, lihat tuh suami orang aja kalau mau berangkat cipika-cipiki dulu sama istrinya. Pak Iswara mau nggak gitu? Kata Pak Iswara, saya mau, tapi kan itu istri orang, bukan istri saya. Bukan ya. Maksudnya Bapak cipika-cipiki istri sendiri, Pak, bukan cipika-cipiki istri orang ya. Tuh. Itu gara-gara yang namanya ain itu Bapak, adalah gara-gara kita ngeliat akhirnya jadi rusak hati kita. Gimana cara menghindarinya? Satu, tundukkan pandangan. Ya. Dalilnya di mana? Dalilnya surat 20 ayat 131. Makanya Allah bilang wala tamudanna ainaika. Jangan kamu arahkan matamu kepada sebagian orang yang dikasih kenikmatan dunia. Itu Pak, surat 20 131. Jadi cara untuk menghindari penyakit ain adalah jangan lihat-lihat, tengok-tengok aja. Wah, tetangga punya AC baru, tetangga punya kulkas baru, tetangga punya mobil baru, tetangga punya istri baru. Misalnya itu ya. Jangan, Pak. Itu perintah Allah, Pak. Coba boleh dibaca ya, Pak Iswara ya. Surat 20 ayat 131, silakan. Silakan. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Nah, Pak, itu Allah udah ingatkan ya, jangan tujukan pandangan matamu kepada sebagian orang yang dikasih rezeki berlebih dibanding kita. Sebagai bunga kehidupan, itu cuma bunga kehidupan saja. Jadi supaya Bapak nggak punya penyakit ain, gimana caranya? Ya matanya ditutup aja. Maksudnya kalau ngelihat ya udah lepas gitu loh Pak. Jangan ditujuin, waduh mobil baru tuh. Kira-kira tuh orang gajinya berapa ya? Kok beli mobil baru lagi aja? Oh, nanti hatinya yang rusak Bapak Ibu. Betul nggak? Hatinya yang rusak. Itulah dia gara-gara mata yang rusak hati. Oleh karena itu makanya ada sunnah begini. Bapak kalau bertamu ke rumah orang lain, disuruh tundukkan pandangan. Keluar dari rumah habis bertamu, tutup mulutnya. Kenapa coba?
Kebiasaan kita kalau datang bertamu ke rumah orang kan nengok-nengok, oh wih punya ini, punya itu, punya itu. Keluar dari rumahnya ceritain kemana-mana. Oh ternyata Pak Iswara punya ini, punya ini, punya ini. Begitu nggak Pak? Tuh, itu kebiasaan manusia kan. Makanya Rasulullah mengajarkan kita kalau bertamu tundukkan pandangan. Kalau keluar dari rumah tamu tutup mulutnya, jangan diceritain kemana-mana. Ini salah satu caranya Pak. Jadi kalau Pak Indra nanya bagaimana caranya mengatasi penyakit ain, matanya ditundukkan ya Pak. Tundukin matanya. Yang kedua, gimana caranya? Eh, matiin syahwatnya Pak. Ditahan syahwatnya. Ya, kita semua punya syahwat. Mohon maaf Pak, yang namanya suami punya syahwat nggak dengan perempuan? Punya. Tapi kenapa di luaran kita nggak tertarik dengan perempuan lain? Karena kita matiin kan syahwatnya, betul nggak? Sehingga syahwat kita hanya hidup ke istri kita saja. Itu tugas kita yang kedua. Apa? Lawan nafsunya. Lawan setan yang ada di diri kitanya. Dalilnya mana? Dalilnya surat 35 ayat 6. Inna syaitona lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Surat 35 ayat 6. Setan di diri kita itu musuh, maka perlakukanlah sebagai musuh. Jangan ditemenin, jangan dijadiin teman. Ya benar nggak tuh surat 35 ayat 6 tuh. Ya udah dikeluarin tuh. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah sebagai musuh. Salah satu yang jadi setan bagi kita adalah hawa nafsu, maka dilawan, jangan ditemenin, Pak. Tuh. Makanya hawa nafsu jadi setan, musuhin, lawan. Syahwat itu harus dilawan. Makanya syahwat kita kalau di luar rumah kita lawan, Pak. Tahan ya kan. Syahwat mau belanja, syahwat mau poya-poya, syahwat terhadap wanita lain kita lawan, Pak. Jadi ibu-ibu, yang namanya suami itu punya syahwat, tapi dia berjuang untuk mematikan syahwatnya di luar hanya untuk dihidupkan di rumahnya, ya. Tuh. Makanya Bapak Ibu jadi bantu suaminya ya, Bu. Supaya apa? Supaya di luar mati, di rumah hidup gitu loh. Ya, ya. Jadi dibantu suaminya supaya syahwatnya di rumahnya hidup, tapi di luar mati gitu loh. Jangan sampai di rumah mati, di luar hidup. Nah, ini bahaya, betul lah Pak. Ya kan? Itulah dia Pak, penyakit ain kita bisa terjadi gara-gara syahwat, gara-gara hawa nafsu. Tuh. Ya, jangan dipikir syahwat hanya urusan seksual aja ya Bapak Ibu. Syahwat itu kan syahwat belanja, syahwat poya-poya, syahwat pengen narsistik, ya, narcissistic personality disorder. Ya semua, ya. Ibu harus menghidupkan syahwatnya hanya di rumah saja, tapi mati di luar. Itu yang hebat, Pak. Jadi penyakit ain itu dengan cara satu, tundukkan pandangannya, surat 20 ayat 131. Dua, lawan syahwatnya, karena itu adalah setan, surat 35 ayat 6. Ya, Ustadz berat lawannya Ustadz. Ya, namanya juga berantem ya Pak. Berantem sama musuh kan berat Pak. Benar nggak? Apalagi musuhnya setan. Ya kan? Itu ya. Jadi kalau dibilang berat nanti tambah berat. Hadiahnya surga. Kalau Bapak mau ringan hadiahnya kerupuk. Hadiahnya buku. Nanti 17 Agustusan kita ada hadiahnya tuh. Buku. Pak. Ya. Itu ya Pak Iswara ya. Jadi cara melawan penyakit ain, satu, matanya ditundukkan, jangan tengok-tengok ke sono kemari sehingga syahwat kita mati. Mati di luar tapi hidup di rumah ya. Jangan sampai mati di luar, mati juga di rumah, Pak. Nggak boleh ya. Atau mati di rumah malah hidup di luar. Nah, ini bahaya. Ketuker. Ya, wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian ada dari Bunda Indah. Assalamualaikum, Afwan, saya minta doanya saja Ustadz untuk saya, keluarga saya agar selalu mendapatkan hidayah Allah. Yang kedua, saya minta doanya atas musibah mobil saya kebakar agar saya selalu bisa menjaga baik sangka saya pada Allah bahwa Allah akan menggantikan setiap yang hilang. Minta Siap. doa Ustadz, jazakillah khair. Baik Bu, semoga Allah ridho sama semua perjuangan Ibu, kesabaran Ibu ya. Allah ridho terhadap semua takdir yang telah ditetapkan Allah. Mobil Ibu terbakar itu juga atas izin Allah ya. Tapi mudah-mudahan terbakarnya mobil Ibu jadi keridhoan Allah kepada Ibu dan keluarga. Oleh karena itu gimana caranya? Sikapi dengan baik. Dalilnya mana? Dalilnya surat 8 ayat 70.
Ya, surat 8 ayat 70 kata Allah, "Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum." Jika Allah tahu di dalam hatimu ada kebaikan, maka Allah akan mengganti yang hilang dengan yang lebih baik dan mengampuni dosa-dosamu. Ada di surat 8 ayat 70. Ya. Lalu bilang gimana caranya? Tuh. Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu dan Dia akan mengampuni kamu. Caranya gimana? Bilang aja ya mobil kebakar kebaikan, insya Allah. Nah, gitu aja, Bu. Itulah kata-kata orang bertakwa ya. Dalilnya di mana? Surat 16 ayat 30. Surat 16 ayat 30. Kata Allah, "Wa qila lil ladzina taqau maza anzala rabbukum qalu khairan." Orang bertakwa ditanya apa yang sudah diberikan Tuhanmu, mereka menjawab kebaikan. Ya, hari ini mobilnya dengan izin Allah, qadarullah sudah terbakar, ibu tetap harus bilang kebaikan. Ya, kebaikan. Apa akan nanti akan diberikan? Aduh, Allah akan kasih ganti lebih baik. Allah akan kasih ampunan. Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah-arah yang tak diduga. Gitu ya, Bu ya. Berat, saya yakin berat. Mobil kebakar, siapa yang akan anggap itu ringan. Tapi ingat, Bu, semahal-mahalnya mobil buat Allah murah ya, Bu ya. Allah bisa nggak ganti dengan yang lebih baik? Gampang saja bagi Allah, Bu. Ya, oleh karena itu Ibu Indah di Sumeneb, apapun kesulitan yang Ibu rasakan hari ini, kesedihan karena mobilnya terbakar, tetap bilang sama Allah, ya Allah, mobil terbakar adalah kebaikan bagiku, dan saya yakin kalau Allah berkehendak, Allah bisa ganti dengan ke mobil yang lebih baik lagi. Gampang bagi Allah, ya. Terlalu mudah bagi Allah. Sip, gitu ya. Bu Ica, Bu siapa Bu Ica? Bu Indah, ya. Selalu buka hatinya untuk menerima nasihat dari Allah, menerima hidayah dari Allah, dan menerima ayat-ayat Quran. Ya, karena mohon maaf Bu, kalau sudah Allah takdirkan terbakar, ibu mau mengeluh juga mobilnya kan sudah terbakar, betul lah. Lebih baik kita memilih apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, nanti Allah kasih nikmat yang lebih banyak lagi. Wala in kafartum inna azabillah syadid. Kalau kita mengeluh, justru malah nanti yang datang azab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Ibu Indah dan keluarga disabarkan Allah, dilapangkan hatinya, dan Allah ridho kepada ibu dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sip. Masya Allah, luar biasa. Baik Ustadz, ini waktu sudah menunjukkan pukul 7, jadi sudah cukup ya yang bertanya juga sudah. Terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah ini ilmu pada pagi hari ini luar biasa sekali ya. Yang intinya jadilah manusia yang berkilau di hadapan Allah dengan cara yang baik ya. Terus caper ke Allah ya. Terus meminta kepada Allah untuk selalu diberikan keistiqomahan, dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap perbuatan yang baik ya. Kemudian tetap bersyukur dalam segala keadaan. Itu memang tidak mudah ya, tapi bismillah kita belajar untuk senantiasa terus bersyukur atas ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik, terima kasih banyak Ustadz Indra, ilmu untuk pagi hari ini, untuk kita semua pagi hari ini yang luar biasa dahsyat sekali nih, pagi-pagi sarapannya luar biasa, ngenyangin banget nih di otak ya. Masya Allah, Ayah Bunda. Terima kasih untuk ilmunya. Semoga Allah membalas sebaik-baiknya kebaikan untuk Ustadz Indra. Semoga Ustadz Indra sehat selalu. Dan ilmu yang diberikan bermanfaat untuk peserta semuanya ya Bapak Ibu semuanya, dan kita dimudahkan dalam mempraktekkan ilmu yang telah diberikan Ustadz Indra pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada tim dari DKA yang sudah mensupport kajian pada pagi hari ini, yang mana di balik layar yang luar biasa ini nih pada Zoom pagi hari ini ada tim dari DKA yang telah mempersiapkannya, Masya Allah ya. Terima kasih juga kepada seluruh tim yang telah bertugas pada pagi hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan untuk Bapak Ibu semuanya, untuk tim semuanya, dan juga pagi hari ini yang telah menjadi peserta maupun yang telah bertugas, Allah jadikan catatan amal soleh untuk kita semua. Baik, kita langsung tutup saja
kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Sinta host pamit. Mohon maaf lahir batin jika ada kata atau ucapan yang belum berkenan. Mohon dimaafkan. Sampai bertemu di kajian kataku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat semuanya, selamat beraktivitas, selamat hari Rabu, semangat. Terima kasih, maaf lahir batin. Mohon izin ya Bapak Ibu. Terima kasih, maaf lahir batin ya Pak Iswara, Bu Dia, makasih, Bu Zalia, makasih Bu Munaningsi, Pak Asep, Nuhun semuanya, Bu Ica, Fiamanillah, Bu Indah di Sumeneb, sehat-sehat ya Bu, sabar-sabar ya Bu ya. Semua kebaikan dari sisi Allah. Makasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.